Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Teruslah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih begitu banyak melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, baik yang beriman ataupun tidak beriman, ya. Tetap Allah memberikan banyak karunia nikmat kepada seluruh manusia. Nah, oleh karena itu kita yang beriman tentunya ya lebih dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Bila seorang hamba benar-benar bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya. Namun apabila dia tidak mau bersyukur, maka azab Allah itu sangatlah pedih. Nah, oleh karena itu mari kita maksimalkan potensi nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam teruslah kita curahkan kepada uswah suri tauladan kita, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, ya. Dan juga kita mau menjalankan sunnah-sunnah yang telah diajarkan beliau. Insyaallah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang telah mendapatkan syafaat kelak nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwanu fi din rahimakumullah. Menyambung pelajaran kemarin tentang kitab tauhid, ya, karangan Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Ini kitab tauhid jilid 1, ya. Kita masuki pasal 1, yaitu tentang pengertian akidah dan urgensinya, ya. Jadi pengertian akidah itu secara bahasa yaitu berasal dari kata al-aqdu, ya, al-aqdu, yang berarti mengikat sesuatu. Dikatakan i'taqadtu kaza, saya beriktikad begini, artinya saya mengikat hati dan perasaan terhadap hal itu. Sedangkan akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang, ya. Jadi menurut bahasa, akidah itu artinya mengikat sesuatu yang diyakini oleh seseorang. Nah, itu pengertian secara bahasa. Sedangkan pengertian secara syar'i atau secara istilah, yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, juga beriman kepada qada dan qadar, ya, qada dan qadar, yaitu takdir yang baik maupun yang buruk. Semua perkara tadi dinamakan rukun iman. Nah, kita harus menghafalnya, ya, karena rukun iman ini haruslah kita hafal dan kita yakini, ya, kita yakini. Berikut semua perkara i'tiqadiyah lain yang wajib diimani dengan keimanan yang mantap tanpa dicampuri oleh keraguan-raguan sedikit pun, ya. Mirisnya hari ini kita lihat, ya, dari anak-anak kita ketika diadakan pertanyaan, mereka tidak mampu untuk menjawabnya, ya. Padahal pertanyaan ini adalah pertanyaan dasar dalam memahami ajaran kita, yaitu rukun Islam dan rukun iman. Mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka miris, yuk kita ajarkan akidah yang benar kepada anak-anak kita sehingga ia dapat menjawab dan menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar insyaallah. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Urgensi akidah. Akidah sahihah adalah pondasi yang di atasnya berdiri bangunan agama dan merupakan syarat syah seluruh amal perbuatan, ya. Jadi syarat syah agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempunyai akidah yang benar, ya, akidah yang lurus, akidah yang tidak menyimpang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang artinya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal solih dan tidak menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Ya. Dan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 65, Allah juga berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nah, itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga adalah Quran surah Az-Zumar lagi, yaitu ayat kedua dan ayat ketiga. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepadanya Allah lah agama yang bersih dari kesyirikan. Nah, maka tiga ayat dalil tadi ya menunjukkan bahwa segala amal perbuatan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak benar-benar bersih dari noda kesyirikan. Artinya apa? Akidahnya akidah yang benar, akidah shahihah. Ya. Oleh karena itulah perhatian para rasul yang pertama adalah pelurusan akidah, dan hal itu pula yang pertama kali mereka serukan kepada kaumnya, yakni agar beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasul an i'budullaha wajtanibu taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul tiap-tiap umat untuk menyerukan beribadahlah, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Dan setiap rasul itu di awal dakwanya selalu mengucapkan a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kepada Allah, sekali-kali tak ada ilah bagi kalian selainnya. Quran surah Al-A'raf ayat 59, 65, 73 dan 85. Ya, dalam Quran surah Al-A'raf nih. Rata-rata para nabi dan rasul itu berdakwah dengan mengucapkan a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Ya. Beribadahlah kepada Allah, sekali-kali tidak ada ilah, tidak ada Rabb ya bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat inilah yang diucapkan oleh Nuh, Nabi Hud, Nabi Shalih, Shu'aib dan para nabi semuanya. Nabi Muhammad SAW tetap tinggal di Mekah selama 13 tahun setelah kenabian. Beliau menyeru manusia kepada tauhid dan pelurusan akidah, karena ia merupakan pondasi bagi tegaknya bangunan agama Islam. Karena itu pula para dai dan orang-orang yang berusaha melakukan perbaikan dalam setiap masa, mereka senantiasa meniti jejak para nabi dan rasul, di mana mereka para nabi memulai dakwahnya dengan tauhid dan pelurusan akidah. Baru setelah itu mereka mengajak kaumnya untuk melaksanakan seluruh perintah agama yang lainnya. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Itulah ya sedikit segelintir tentang pengetahuan akidah shahihah, pengertiannya, dan mengapa ya manusia-manusia utusan Allah yaitu para nabi dan rasul ya diutus di muka bumi ini bukan lain hanya untuk memperbaiki akidah ya atau tauhid manusia ya, dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua menyeru manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa ilah atau penyembahan yang lain ya. A'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kepada Allah, sekali-kali tidak ada ilah bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita yang mendengarkan sedikit tausiah tentang kitab tauhid ya jilid 1 ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pondasi yang kuat, akidah yang kuat ya setelah mengetahui tentang pembelajaran tauhid. Dan untuk itu para ikhwanu fillah rahimakumullah, teruslah kita mengikuti channel kami ya Al-Amin DS channel untuk mengikuti pembahasan tentang kitab tauhid ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua
dan bagi saya untuk terus memberikan pengetahuan tentang tauhid ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita kepada jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.